Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Fajar Aliafi, nomor taruna 18.01.0523, Prodi MKTJ kelas B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transportasi B3 menurut apa yang telah saya pelajari dari topik 1 sampai topik 7. Filosofi B3. Apa itu barang berbahaya? Barang berbahaya adalah barang yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan properti yang namanya terdapat atau terdaftar dalam list of dangerous goods atau masuk ke dalam 9 kelas barang berbahaya. Barang yang memenuhi klasifikasi barang berbahaya tidak boleh diangkut kecuali memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pengangkutan barang di darat mengacu pada ADR yang terbaru. Di dalam ADR Part 1 Chapter 1 terdapat extension bagi beberapa barang yang masuk ke dalam kategori barang berbahaya, tapi tidak memerlukan penanganan khusus. Dalam Chapter 1.3 yaitu training, merupakan kompetensi yang harus dimiliki seseorang yang menangani barang berbahaya. Setelah mengetahui apa itu barang berbahaya, sekarang saya ingin membahas klasifikasi barang berbahaya. Barang berbahaya sendiri terbagi menjadi 9, yaitu kelas 1, yaitu barang berbahaya yang mudah meledak. Bahan peledak adalah bahan atau barang-barang yang memiliki kemampuan untuk secara cepat membakar atau meledakkan sebagai akibat dari reaksi kimia. Subdivisinya, divisi 1.1, zat dan bahan yang memiliki bahaya ledakan besar atau mass explosion hazard. Divisi 1.2, zat dan bahan yang memiliki projection hazard yang besar namun bukan merupakan bahaya ledakan yang besar, atau blast atau projection hazard, merupakan bahaya yang disebabkan oleh terlemparan bagian-bagian tertentu berbentuk padat akibat dari ledakan. Divisi 1.3, zat dan bahan yang memiliki bahaya kebakaran atau fire hazard dan bahaya ledakan yang kecil atau bahaya proyektil yang kecil atau keduanya. Divisi 1.4, zat dan bahan yang tidak mempunyai bahaya yang signifikan, hanya bahaya kecil dalam hal pengapian atau inisiasi selama transportasi dengan efek apapun sebagian besar terbatas pada paket. Divisi 1.5, zat yang sangat sensitif yang memiliki bahaya ledakan yang besar. Divisi 1.6, artikel sangat sensitif yang tidak memiliki bahaya ledakan besar. Contoh barang berbahaya kelas 1. Barang berbahaya kelas 1 yang umum kita temui yaitu kembang api, amunisi, airbag, inflaktor, dan lain-lain. Kelas 2, gas meliputi barang berbahaya seperti zat yang memiliki tekanan uap 300 kPa atau lebih besar daripada 50 derajat Celcius, atau yang benar-benar gas pada 20 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Dan kelas ini meliputi gas dikompresi, gas cair, gas-gas terlarut, gas cair didinginkan, campuran dari satu atau lebih gas dengan satu atau lebih uap zat dari kelas-kelas lain. Partikel diisi dengan gas dan aerosol. Subdivisi, divisi 2.1, gas yang mudah terbakar. Divisi 2.2, gas yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Divisi 2.3, gas beracun. Contoh barang berbahaya kelas 2. Barang berbahaya kelas 2 yang umum diangkut menggunakan pesawat yaitu gas oksigen, gas karbon dioksida, aerosol, dan lain-lain. Kelas 3, cairan mudah menyala. Cairan yang mudah terbakar ditentukan oleh peraturan barang berbahaya seperti cairan, campuran cairan atau cairan yang mengandung padatan dalam larutan, atau suspensi yang mengeluarkan uap yang mudah terbakar atau memiliki titik nyala pada suhu tidak lebih dari 60-65 derajat Celcius. Kemudian subdivisinya, tidak ada subdivisi untuk kelas 3, cairan mudah terbakar. Contoh barang berbahaya kelas 3. Barang berbahaya kelas 3 yang umum diangkut meliputi aseton, cat, bensin, parfum, dan lain-lain.
Kemudian barang berbahaya kelas 4, padatan mudah terbakar. Padatan mudah terbakar adalah bahan yang di bawah kondisi yang dihadapi dalam transportasi, yang mudah terbakar atau dapat menyebabkan atau memberikan kontribusi untuk api melalui gesekan zat self-reaktif yang bertanggung jawab untuk menjalani reaksi sangat ekotermis atau peka bahan peledak padat. Juga termasuk adalah zat yang bertanggung jawab untuk pemanasan spontan dalam kondisi transportasi normal, atau memanas kontak dengan udara, dan akibatnya bertanggung jawab untuk menangkap api dan zat-zat yang memancarkan gas yang mudah terbakar atau mudah terbakar secara spontan menjadi ketika kontak dengan air. Kemudian subdivisinya, divisi 4.1 padatan yang mudah terbakar. Divisi 4.2 zat yang dapat terbakar dengan spontan. Divisi 4.3 zat yang jika kontak dengan air akan mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Contoh barang berbahaya kelas 4, zat atau bahan yang termasuk dalam kelas 4 yaitu sulfur, logam, alkali, aktif karbon, dan lain-lain. Barang berbahaya kelas 5, oksidator, peroksida organik. Oksidator atau oksidasi didefinisikan oleh peraturan barang berbahaya sebagai zat yang dapat menyebabkan atau berkontribusi untuk pembakaran. Umumnya dengan menghasilkan oksigen sebagai hasil dari reaksi kimia redoks. Peroksida organik adalah zat yang dapat dianggap turunan dari hidrogen peroksida di mana salah satu atau kedua atom hidrogen yang struktur kimia telah digantikan oleh radikal organik. Subdivisinya, divisi 5.1 zat pengoksidasi, divisi 5.1 peroksida organik, dan contoh barang berbahaya kelas 5, zat atau bahan yang termasuk dalam barang berbahaya kelas 5 adalah hidrogen peroksida, potasium, sodium nitrat, amonium nitrat, fertilizer, oksigen generator. Kemudian barang berbahaya kelas 6, bahan beracun dan mudah menular. Zat beracun adalah zat yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius atau membahayakan kesehatan manusia jika tertelan, terhirup, atau kontak dengan kulit. Zat menular adalah mereka yang diketahui atau mungkin mengandung mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, rickettsia, parasit, dan jamur, atau gen lain yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Subdivisinya, divisi 6.1 zat beracun, divisi 6.2 zat infeksi. Contoh barang berbahaya kelas 6. Zat atau bahan yang termasuk dalam barang berbahaya kelas 6 yaitu sianida, timbal, fenol, peptisida, sampel biologi, limbah rumah sakit, dan lain-lain. Barang berbahaya kelas 7, bahan radioaktif, adalah bahan yang mengeluarkan sinar radiasi yang berbahaya bagi manusia, binatang, dan barang. Subdivisinya, tidak ada subdivisi dalam kelas 7 atau radioaktif material. Contoh barang berbahaya kelas 7, zat dan bahan yang termasuk dalam kelas 7 yaitu uranium, batu radioaktif, beberapa bagian perlengkapan medik. Barang berbahaya kelas 8, bahan korosif. Bahan ini bentuknya cair atau padat yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit jika disentuh. Kalau berasap, sangat berbahaya jika dihirup dan dapat menyebabkan iritasi pada mata. Dapat merusak logam atau struktur pesawat atau merusak barang atau kargo. Subdivisinya, tidak ada subdivisi dalam kelas 8. Contoh barang berbahaya kelas 8, bahan yang termasuk barang berbahaya kelas 8 yaitu asam kuat seperti asam sulfat, basa kiat seperti natrium hidroksida, air aki, dan lain-lain. Barang berbahaya kelas 9 atau barang berbahaya lain. Barang atau benda-benda lainnya yang dianggap dapat membahayakan namun tidak termasuk dalam 8 kelas tersebut di atas, kemungkinan dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia atau petugas pesawat apabila tidak ditangani dengan baik. Subdivisi, tidak ada subdivisi dalam kelas 9. Contoh barang berbahaya kelas 9, bahan yang termasuk dalam kelas 9 meliputi zinc oksida,
baterai litium, mesin motor, bagian airbag, organisme, rekayasa genetika, dan lain-lain. Untuk kepentingan pengemasan, barang-barang berbahaya yang masuk ke dalam kelas atau divisi barang berbahaya kelas 3, 4, 5.1, 6.1, 8, dan beberapa kelas 9 mempunyai risiko yang berbeda sesuai dengan klasifikasi sifat fisika dan kimianya, sehingga mengepakan dibagi menjadi dalam 3 kelompok packing group, yaitu packing group 1, high danger atau kode packing X, adalah barang-barang yang mensyaratkan standar yang cukup tinggi dalam pengepakannya atau United Nations Specification Packaging. Packing group 2, medium danger, kode packaging Y, adalah barang-barang yang harus diangkut secara aman sedikit di bawah standar pengangkutan. Packing group 3, lower danger atau kode packaging Z. Kelas bahaya 1 atau bahan peledak. Mudah meledak atau eksplosif adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standar 250 Celcius 760 mmHg dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan differential scanning calorimetry atau DSC atau differential thermal analysis atau DTA. Dari hasil pengujian tersebut akan diperoleh nilai temperatur pemanasan. Apabila nilai temperatur pemanasan suatu bahan lebih besar dari senyawa acuan, maka bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak. Kelas bahaya 2, gas. Yang dimaksud gas dalam klasifikasi barang berbahaya adalah gas yang dimampatkan ke dalam tabung gas. Karakteristik kelas 2 adalah A. Container can burst atau kontainer dapat terbakar. B. Be flammable atau dapat terbakar. C. Produce low temperature atau menghasilkan temperatur rendah. D. Displace air, merubah udara. E. Be poisonous atau beracun. Kemudian kelas bahaya 3, cairan mudah terbakar. Karakteristiknya, cairan mudah terbakar adalah sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable adalah cairan yang memiliki titik didih lebih rendah atau sama dengan 350 derajat Celcius. Sangat mudah menyala atau highly flammable adalah cairan yang memiliki titik didih lebih besar dari 350 derajat Celcius dan titik nyala di bawah 230 derajat Celcius. Mudah menyala atau flammable mempunyai salah satu sifat sebagai berikut. Berupa cairan, bahan berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala atau flash point tidak lebih dari 600 derajat Celcius atau 1400 Fahrenheit. Akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode close-up test. Kemudian kelas bahaya 4 atau padatan yang mudah terbakar. Definisi flammable solid adalah berupa padatan yang bukan merupakan cairan pada temperatur dan tekanan standar 250 derajat Celcius 760 mmHg dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air, atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus dalam 10 detik. Selain itu, suatu bahan padatan diklasifikasikan mudah terbakar apabila dalam pengujian dengan metode Zeta Close Cup Flash Point Test diperoleh titik nyala kurang dari 400 derajat Celcius. Karakteristik flammable solid adalah benda padat yang mudah terbakar secara spontan, dapat terbentuk gas yang mudah terbakar dengan air. Kemudian kelas bahaya 5 atau oksidator. Definisi dari oxidizer adalah pengoksidasi atau oxidizing, pengujian bahan padat yang termasuk dalam kriteria pengoksidasi dapat dilakukan dengan metode uji pembakaran menggunakan
amonium P-sulfat sebagai senyawa standar. Sedangkan untuk bahan berupa cairan, senyawa standar yang digunakan adalah larutan asam nitrat. Dengan pengujian tersebut, suatu bahan dinyatakan sebagai pengoksidasi apabila waktu pembakaran bahan tersebut sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar. Karakteristik kelas 5 yaitu promote fire atau memicu api, react dangerously with other substance atau bereaksi dengan bahaya lain, are sensitive to heat and friction atau sensitif pada panas dan gesekan. Kemudian kelas bahaya 5 yaitu peroksida organik ya. Zat organik cair atau padat yang tidak stabil atau merupakan campuran yang dapat mengalami ekstremis diri mempercepat dekomposi. Selain itu, mereka memiliki satu atau lebih dari sifat-sifat berikut. Bertanggung jawab untuk dekomposi bahan peledak, membakar dengan cepat, dan peka terhadap dampak atau gesekan. Kemudian kita lanjut ke packing group. Packing group 1 yaitu packing group 1 titik didihnya kurang dari atau sampai 35 derajat Celcius. Kemudian packing group 2 titik nyalanya kurang dari 23 derajat Celcius dan titik didihnya lebih dari 35 derajat Celcius. Kemudian packing group 3 titik nyalanya lebih dari 23 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius dan titik didihnya lebih dari 35 derajat Celcius. Oxidizing solid test 0.1. Pertama, packing group 1, semua zat yang dalam tes sampel selulosa rasio masanya adalah 4:1 atau 1:1. Memiliki waktu yang singkat untuk terbakar dibandingkan waktu terbakar dari 3:2 zat campuran dari kalium dan selulosa. Kemudian yang kedua, packing group 2, semua zat yang dalam tes sampel selulosa rasio masanya adalah 4:1 atau 1:1, memiliki waktu yang singkat untuk terbakar dibandingkan waktu terbakar dari 2:3 zat campuran dari sejenis kalium dan selulosa, dan kriteria untuk packing group 1 yang tidak ada. Kemudian yang ketiga, packing group 3, semua zat yang dalam tes sampel selulosa rasio masanya adalah 4:1 atau 1:1, memiliki waktu yang singkat untuk terbakar dibandingkan waktu terbakar dari 3:7 zat campuran dari sejenis kalium dan selulosa, dan kriteria packing group 1 dan 2 yang tidak ada. Tes 0.3. Yang pertama, packing group 1, semua zat yang dalam tes sampel selulosa rasio masanya adalah 4:1 atau 1:1, memiliki waktu yang singkat untuk terbakar dibandingkan waktu terbakar dari 3:1 zat campuran dari kalsium peroksida dan selulosa. Yang kedua, packing group 2, semua zat yang dalam tes sampel selulosa rasio masanya adalah 4:1 atau 1:1, memiliki waktu yang singkat untuk terbakar dibandingkan waktu terbakar dari 1:1 zat campuran dari kalsium peroksida dan selulosa, dan kriteria packing group yang satu tidak ada. Yang ketiga, packing group 3, semua zat yang dalam tes sampel selulosa rasio masanya adalah 4:1 atau 1:1, memiliki waktu yang singkat untuk terbakar dibandingkan waktu terbakar dari 1:2 zat campuran dari kalsium peroksida dan selulosa, dan kriteria packing group yang 1 dan 2 yang tidak ada. Oxidizing liquid. A. Packing group 1, semua zat yang perbandingan campuran 1:1 masanya dari tes zat dan selulosa, terbakar dengan mudah atau spontan, atau waktu tekanan meningkat dari 1:1 campuran massa dari 50% asam perklorat dan selulosa. B. Packing group 2, semua zat yang perbandingan campuran 1:1 massanya dari tes zat dan selulosa, terbakar dengan mudah atau spontan, atau sama dengan waktu tekanan meningkat dari 1:1 campuran massa dari 40% larutan natrium klorat dan selulosa, dan kriteria untuk packing group 1 yang tidak ada. C. Packing group 3, semua zat yang perbandingan campuran 1:1 massanya dari tes zat dan selulosa, terbakar dengan mudah atau spontan, atau sama dengan waktu dengan tekanan meningkat dari 1:1 campuran massa dari 65%
asam nitrat cair, dan selulosa, dan kriteria untuk packing group 1 dan 2 yang tidak ada. Kelas 4.1 A. Zat atau barang padat yang mudah terbakar. Jika dites memiliki waktu terbakar kurang dari 45 detik, lebih dari jarak yang diukur 100 mm, wajib dimasukkan ke dalam. Packing group 2 jika api melewati zona beku. Packing group 3 jika zona beku memadamkan api kurang dari 4 menit. B. Bubuk besi atau bubuk paduan besi harus dikemas dalam packing group 1 jika saat pengetesan reaksi menyebar keseluruhan sampel dalam waktu 5 menit atau kurang. Packing group 2 jika saat pengetesan reaksi menyebar ke seluruh sampel dalam waktu lebih dari 5 menit. Kelas 4.2 A. Zat yang rawan dapat terbakar secara langsung atau spontan masuk di packing group 1. B. Zat dan barang yang mana sendiri dalam 2,5 cm kotak sampel pada 140 derajat Celcius suhu tes langsung terbakar pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Diamati kurang dari 24 jam masuk ke dalam packing group 2. Zat dengan suhu terbakar langsung lebih dari 50 derajat Celcius untuk volume 450 liter tidak masuk dalam packing group 2. C. Zat yang memanah sendiri di mana dalam 2,5 cm kotak sampel, fenomena yang tidak teramati dalam kondisi tertentu pada pengetesan untuk packing group 2, di mana jika 10 cm kotak sampel pada suhu 140 derajat Celcius, suhu tes langsung terbakar pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius, diamati kurang dari 24 jam, masuk ke dalam packing group 3. Kelas 4.3 A. Packing group 1 yang harus masuk ke dalamnya adalah semua zat dengan reaksi kuat dengan air pada suhu ruangan dan umumnya menunjukkan kecenderungan gas itu menyala secara spontan, atau satu yang bereaksi cepat dengan air pada suhu ruangan sehingga tingkat perubahan gas mudah terbakar, sama atau lebih dari 10 liter per kilogram zat lebih dari 1 menit. B. Packing group 2 yang harus masuk ke dalamnya adalah semua zat dengan reaksi kuat dengan air pada suhu ruangan dan umumnya menunjukkan kecenderungan gas itu menyala secara spontan, atau satu yang bereaksi cepat dengan air pada suhu ruangan maksimum sehingga tingkat perubahan gas mudah terbakar, sama atau lebih dari 20 liter per kilogram zat per jam, dan di mana zat tersebut tidak masuk kriteria untuk packing group 1. C. Packing group 2 yang harus masuk ke dalamnya adalah semua zat dengan reaksi kuat dengan air pada suhu ruangan dan umumnya menunjukkan kecenderungan gas itu menyala secara spontan, atau satu yang bereaksi cepat dengan air pada suhu ruangan maksimum sehingga tingkat perubahan gas mudah terbakar, sama atau lebih dari 1 liter per kilogram zat per jam, dan di mana zat tersebut tidak masuk kriteria untuk packing group 1 dan 2. Setelah membahas tentang klasifikasi barang berbahaya, selanjutnya saya akan membahas barang berbahaya yang memiliki lebih dari satu klasifikasi bahaya atau multiple hazard. Jika ada barang yang memiliki multiple hazard, maka penentuan kelasnya berdasarkan sifat mana yang lebih dominan. Untuk mengetahui sifat yang lebih dominan dalam multiple hazard adalah dengan menggunakan tabel presiden of hazard. Kita harus menentukan zat atau barang mana yang menjadi presidennya dan zat atau barang mana yang menjadi subsidiary hazard. Kemudian saya ingin membahas mengenai identifikasi barang berbahaya. Jika kita ingin mengidentifikasi barang berbahaya, minimal kita harus mengetahui UN number, yaitu nomor UN atau UNID adalah nomor yang terdiri dari 4 angka atau digit yang mengidentifikasi bahan berbahaya dan barang-barang berbahaya dalam jaringan perhubungan internasional. Kemudian PSN atau Proper Shipping Name. PSN adalah nama barang berbahaya yang digunakan untuk pengiriman barang berbahaya. PSN sudah ditulis dalam daftar barang berbahaya pada UNRTDG. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.